Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Islam dan tantangan radikalisme. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 2 terdiri dari Ardiansyah Pratana absen 38, Arneta Silvia Ananda absen 2, Atea Safa Zafira absen 4, Bambang Irawan absen 12, Chandra Pramana Putra absen 5, Claudia Cantika Indira Putri absen 6, dan Delianti Indira Rahmawati absen 7. Bab 1. Pendahuluan. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang disebarkan mulai dari Jazirah Arab sampai ke seluruh penjuru dunia, sehingga membuat Islam menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Namun, fakta yang mengejutkan, ada sebuah label yang diberikan kepada agama Islam, yakni Islam radikal, yang tak tahu kapan label itu ada dan siapa yang membuat label itu. Padahal, jikalau dilihat, Rasulullah SAW menyebarkan dan mengajarkan Islam dengan santun dan lemah lembut. Oleh sebab itu, kami akan membahas persoalan tersebut bahwa label Islam radikal merupakan sebuah kekeliruan atau label yang salah dalam radikalisme Islam. Latar belakang. Sejarah kekerasan dan radikalisme seringkali membawa nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan dahsyat yang dapat melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menjadi agama yang kerap kali dituding sebagai biang kekerasan yang sangat menjauhkan dari nilai-nilai perdamaian. Rumusan masalah. Pemahaman tekstualis atas ayat Al-Quran, terutama dalam ayat-ayat yang berbau kekerasan dan seringkali merujuk pada ayat-ayat jihad, sangatlah berbahaya. Hal ini dikarenakan hampir bisa dipastikan istilah jihad merupakan salah satu konsep Islam yang paling sering disalahpahami. Sering diidentikan oleh para ahli baik muslim maupun non-muslim sebagai perang suci atau holy war, yakni peran melawan orang kafir sebagai motif agama. Bab 2 Pembahasan. Lahirnya gerakan radikalisme Islam di Indonesia memiliki hubungan erat dengan perkembangan gerakan pemikiran Salafiyah di Timur Tengah. Di Indonesia, ide-ide gerakan pemikiran Salafiyah sudah berkembang sejak era kolonial Belanda. Salah satu gerakan pemikiran Salafiyah awal di Indonesia adalah di Minangkabau. 8 gerakan ini mengalami perkembangan seirama dengan munculnya tokoh-tokoh gerakan pemikiran Salafiyah di Timur Tengah, seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, yang ide dan gagasannya diserap oleh orang Indonesia yang melakukan haji dan kemudian setelah pulang mereka secara individu atau melalui organisasi melakukan gerakan pembaharuan Islam sesuai dengan aliran Salafiyah. Seiring bergulirnya waktu, paham ini mendapat banyak tentangan baik dari golongan keagamaan maupun pemerintah karena dianggap berbahaya dan mengancam stabilitas keamanan negara. Selain itu, jihad banyak dijadikan sebagai alasan utama tindakan radikalisme dan terorisme. Padahal jihad dan terorisme itu berbeda jauh. Oleh karena itu, pendidikan tentang radikalisme dan terorisme wajib dijelaskan pada anak yang mengemban masa sekolah. Karena tindakan radikalisme dan terorisme merupakan kegiatan yang tidak baik dan juga membahayakan keamanan negara, bermukim untuk belajar agama Islam. Pengertian terorisme. Menurut Kamus KBBI, kata teror secara harfiah berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Penjelasan Perpu Nomor 2 Tahun 2002. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Fundalisme
yaitu suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan, baik yang bersifat agama, politik, dan budaya, yang dianut oleh pendiri yang menanamkan ajaran-ajarannya di masa lalu dalam sejarah, atau aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid atau kaku dan literalis atau tekstual. Faham-faham yang lain misalnya radikalisme, ekstremisme, dan separatisme juga cenderung ke arah terorisme. Konsep jihad. Pengertian jihad sendiri adalah, secara harfiah, kata jihad berasal dari bahasa Arab jahada, yajhadu, juhdan, jihad yang berarti berjuang, bersungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, mengarahkan tenaga untuk mencapai tujuan. Serta istilah jihad berarti melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya. Kata M. Hanif Hasan 2007. Keutamaan jihad tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik, begitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Quran Surat Al-Nisa ayat 95. Pribumi sebagai solusi. Gus Dur mencetuskan konsep pribumi Islam sebagai cara pandang futuristik perihal Islam Indonesia ke depan agar tidak terperangkap dalam radikalisme dan terorisme. Pribumi Islam menampik bahwa praktik keislaman tidak selalu identik dengan pengalaman Arabisme. Justru Islam adaptif dengan lokalitas. Dalam awal penyebaran Islam pun, para wali songo mengadaptasikan budaya lokal dengan corak keislaman sehingga Islam mudah diterima tanpa melanggar syariat agama. Gagasan pribumi Islam perlu dilestarikan sebagai praksis dan Islam Nusantara. Praktik kultural Islam Nusantara yang menyelamatkan Indonesia ketika Puritanisme telah menjadi hipotesis awal lahirnya gerakan Islam radikal dan terorisme. Selanjutnya ada pluralisme. Pluralisme atau paham kemajemukan didefinisikan sebagai toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya. Pluralisme membutuhkan pengakuan, penerimaan, dan sikap tulus terhadap kemajemukan sebagai rahmat Allah SWT. Pengembangan pluralisme di Indonesia masih terhambat oleh eksklusivisme dalam beragama. Menyikapi hal itu, upaya yang perlu dilakukan adalah pemahaman teks keagamaan secara terpadu dan holistik. Inklusivisme tidak hanya dipahami sekedar kemauan untuk membiarkan setiap ide dan praktik muncul ke permukaan. Namun yang lebih penting adalah pencapaian terhadap tujuan membebaskan manusia dari ketidakadilan sehingga mereka bebas melakukan ibadah kepada Tuhan. Untuk mendukung dan mewujudkan pluralisme tersebut, diperlukan adanya toleransi. Dalam Islam, ajaran tentang toleransi bisa diaplikasikan lewat beberapa cara, diantaranya yaitu, yang pertama, berpegang pada prinsip kalimatun syawa atau common platform untuk pergaulan antar umat beragama dan berbagai kepentingan masyarakat yang plural. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman keagamaan yang integratif, egaliter, inklusif, dan plural dengan melakukan penguatan metodologi terhadap kajian-kajian Islam, semisal pengembangan metode takwil atau hermeneutik, serta pentingnya mendefinisikan ulang tentang diri dan orang lain. Yang ketiga, mentradisikan musyawarah dan berdiskusi. Tradisi musyawarah ini akan menumbuhkan sikap toleran dan mengakui keberagaman pemikiran dan sikap setiap insan dalam mencari hal yang baik dan benar. Yang keempat, jaminan terhadap terpenuhinya 5 hak dasar manusia, yakni yang pertama, hifz al-din, menjamin keyakinan agama masing-masing, hifz al-nafs, jaminan terhadap keselamatan jiwa setiap warga masyarakat. Yang ketiga, hifz al-aql, menjamin setiap bentuk kreasi pikiran, baik bersifat intelektual maupun budaya dan seni. Yang keempat, hifz al-nafs, menjamin keselamatan keturunan dan keluarga dengan menampilkan moral yang kuat. Dan yang terakhir, yang kelima, hifz al-mal,
menjamin keselamatan harta, benda, dan hak kepemilikan. Kesimpulan, jihad dan terorisme itu memiliki makna yang berbeda. Terorisme timbul karena permasalahan kekuasaan yang bersifat duniawi, sedangkan jihad lebih mengarah pada misi suci yaitu demi menegakkan agama Islam dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan tersebut, bahwa sangat dibutuhkan sekali bagaimana solusi mencegah aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam atau jihad, karena jihad identik dengan aksi teroris. Maka dari itu, kami mencoba memaparkan teori atau materi tentang jihad dan terorisme menurut hukum pandangan Islam dan solusinya. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang arti sebenarnya dari jihad dan terorisme yang sesuai dengan ajaran Islam atau hadis agar kedepannya tidak akan salah tangkap bahwa terorisme bukan termasuk dari jihad. Kesimpulan, yang pertama, Islam adalah agama yang membawa pesan perdamaian dan ketentraman. Yang kedua, Islam juga agama rahmatan lil alamin, rahmat atau kasih sayang bagi semuanya. Yang ketiga, Islam juga agama yang menjunjung tinggi toleransi. Yang keempat, jihad merupakan sarana yang efektif untuk menegakkan Islam dan ditempuh dengan berbagai cara. Yang kelima, terorisme adalah gerakan-gerakan bercirikan kekerasan, menyebabkan ketakutan dan mengakibatkan kerusakan. Yang keenam, jadi terorisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sehingga Islam sangat anti-terorisme. Dan yang terakhir, terorisme apapun alasannya, apapun bentuknya harus ditertibkan. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.